Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau dalami materi yang Anda bawa nih, soal strategi promosi video YouTube. Betul. Fokusnya kayaknya gimana memaksimalkan dampak, terutama pas awal-awal banget video rilis ya. Iya, benar banget. Jadi panduan yang Anda kasih ini menguraikan 6 langkah spesifik Ya. dan penekanannya kuat banget di periode krusial. 24 jam pertama. Oke. Nah, misi kita sekarang ya bedah strategi ini biar kita sama-sama paham logikanya gimana sesuai yang ada di materi itu. Sip, mari kita bongkar kalau gitu. Yang pertama banget disorot ini kan periode emas 24 jam itu ya. Kenapa sih menurut panduan ini waktu segitu penting banget? Nah, ini yang menarik, cara kerja algoritma YouTube dijelasinnya gitu. Jadi sistemnya itu ngumpulin data interaksi awal banget. Interaksi awal tuh kayak gimana? Ya, tayangan, terus ada yang suka apa enggak, komentar, gitu-gitu. Nah, ini dipakai buat nentuin potensi jangkauan videonya nanti. Oh, Semakin banyak sinyal positif di awal, ya, semakin besar kemungkinan video itu direkomendasiin lebih luas lagi sama YouTube. oke, jadi kesan pertama buat si algoritma ini penting banget ya. Strategi pertama ya otomatis memaksimalkan semua promosi di waktu itu. Terus, ada taktik lain nih. Yang kedua ini agak unik ya. Nge-like video sendiri. Beneran ada gunanya nih? Iya, kedengeran sepele banget ya. Tapi logika yang dijelasin di materi itu, ini soal ngasih sinyal positif paling awal. Semacam ya pancingan lah. Pancingan. Iya. Buat penonton baru nih, pas lihat udah ada like-nya, walau cuma satu dari kita sendiri, itu bisa ngasih kesan, oh video ini udah mulai ada yang suka nih, gitu. Ah, oke. Kayak memulai efek bola salju gitu, walau awalnya kecil banget. Jadi lebih ke efek psikologis awal ya? Bukan soal bobot algoritma yang gimana banget gitu. Oke deh. Nah, strategi ketiga, ini juga soal interaksi awal nih. Nulis komentar pertama yang isinya call to action, CTA. Tepat. Komentar pertama itu kan sering dilihat orang ya. Iya sih, biasanya nongol di paling atas. Nah, daripada dibiarin kosong atau cuma nulis video baru, gitu, catatan Anda ini nyaranin biar dipakai secara strategis. Ajak aja penonton buat subscribe atau like, atau mungkin arahin ke link bisnis kita. Oh, jadi manfaatin ruang komen gitu ya? Iya, jadi aset promosi aktif. Proaktif lah kitanya. Oke, masuk akal. Jadi setelah pemanasan di YouTube-nya sendiri, langkah berikutnya baru nyebar keluar ya? Strategi keempat sama kelima ini soal nge-share video. Kemana aja tuh rekomendasinya? Kalau di materi Anda ini nyebutinnya ya platform medsos yang umum ya, kayak Facebook, Twitter, terus ada juga Tumblr disebut. Tumblr, masih relevan ya? Kayaknya menurut sumber ini masih ya. Terus fitur komunitas YouTube juga disebut. Kalau channel kita udah punya akses ke tab komunitas, itu kan lumayan tuh, kayak papan pengumuman mini di channel kita. Ah, iya bener juga. Satu lagi yang ditekankan itu daftar email. Jadi kalau kita punya list email subscriber, kirim notifikasi video baru ke mereka. Itu cara cepat banget buat jangkau audiens yang paling setia. Bener sih. Email rasanya lebih personal dan langsung ya, buat mereka yang emang udah ngikutin kita. Oke, nah strategi terakhir nih, kesannya lebih buat jangka panjang ya, bangun backlink berkualitas. Contohnya pakai Quora. Itu gimana cara kerjanya menurut materi ini? Jadi idenya itu kita cari pertanyaan yang relevan di Quora, yang topiknya nyambung sama video kita. Oke, terus kita kasih jawaban yang bagus, yang bener-bener ngebantu. Nah, di jawaban itu kita selipin link ke video YouTube kita sebagai referensi tambahan gitu. Terus efeknya gimana? Nah, karena Quora itu punya otoritas domain yang tinggi, artinya mesin pencari kayak Google nganggep Quora situs terpercaya, link dari sana itu bisa ngasih sinyal positif. Oh, jadi nggak cuma narik orang dari Quora aja ya? Betul, nggak cuma potensi datangin penonton dari Quora, tapi juga bisa bantu naikin peringkat video kita di hasil pencarian Google sama YouTube juga buat jangka panjangnya. Ini lebih ke arah bangun visibilitas di luar YouTube itu sendiri. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih logikanya. Pertama, dorong interaksi sekuat-kuatnya di 24 jam awal. Terus, sebarin videonya secara strategis ke platform lain yang relevan. Dan terakhir, bangun jalan atau backlink berkualitas dari situs lain buat efek jangka panjang. Gitu ya kira-kira? Persis, itu dia kerangka taktis yang diurai di materi Anda. Mulai dari yang cepet, kayak nge-like sendiri sama komen pertama, terus lanjut ke penyebaran yang lebih luas, sampai investasi jangka panjang kayak backlink tadi.
Tujuannya satu ya? Iya, semua tujuannya memaksimalkan potensi jangkauan dan interaksi video kita dari mulai awal banget. Oke, menarik nih rangkumannya. Sekarang, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh nih, yang mungkin nggak terlalu dibahas detail di materi ini. Tadi kan fokusnya ke jumlah interaksi awal ya, tapi gimana menurut Anda soal kualitas interaksinya? Misalnya, komentar yang benar-benar diskusi, atau durasi tonton yang tinggi. Itu kira-kira berpotensi nggak sih mempengaruhi cara algoritma menilai-nilai sebuah video buat jangka panjang, di luar angka-angka awal tadi? Pertanyaan bagus tuh. Ya, sesuatu buat dipikirin aja. Oke deh, sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya ya.